Perkenalkan, nama saya Roktavianto dengan NIM 23115482 dari kelas IF02 Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang evolusi komputer. Kita akan mulai. Penemu komputer. Tokoh penting yang dikenal sebagai penemu komputer pertama adalah Charles Babbage pada tahun 1822 yang berasal dari Inggris. Babbage merupakan seorang ahli matematika. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Selain itu, mesin kemudian diberi nama difference engine 0. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka atau komputasi. Mesin inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Baca artikel Detik2, sejarah komputer dari generasi ke generasi, siapa penemunya. Selengkapnya, sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Desain ini menjadi dasar kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi yang pertama dari tahun 1937 sampai 1946. Dimulai ketika komputer digunakan dengan akademi dan militer. Seperti komputer Atlas Raspberry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukuran memakan satu ruangan. Selanjutnya, generasi yang kedua dari tahun 1951 sampai 1959. Dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi yang ketiga pada tahun 1960. Ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command or Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan FAX. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh unik. Generasi yang keempat pada tahun 1970-an sampai yang sekarang. Dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor pada awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten dan ponsel cerdas. Pengertian komputer. Komputer adalah alat untuk mengolah data sesuai perintah yang diprogram. Awalnya istilah ini merujuk pada orang yang melakukan perhitungan aritmatika, namun kemudian digunakan untuk mesin itu sendiri.
Meskipun dulu komputer hanya digunakan untuk perhitungan aritmatika, komputer modern mampu menjalankan berbagai tugas. Secara umum, komputer adalah perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang bekerja bersama untuk menghasilkan inovasi bersama berdasarkan program dan data. Komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann yang diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Sejarah generasi komputer. Generasi yang pertama, selama Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat mengembangkan komputer untuk memerlukan militer, mempercepat kemajuan teknologi komputer. Pada tahun 1941, insinyur Jerman Konrad Zuse membangun Z3 komputer untuk merancang pesawat dan peluru kendali. Di Inggris pada tahun 1943 dibuat Colossus, komputer pemecah koordinasi Jerman. Namun dampaknya terhadap perkembangan industri komputer terbatas karena fungsinya khusus dan dirahasiakan satu dekade. Di Amerika Serikat, Howard Aiken bekerja sama dengan IBM untuk memproduksi Mark I, komputer relay elektronik besar untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Meskipun mampu melakukan perhitungan aritmatika dan persamaan kompleks, Mark I lambat dan tidak fleksibel. Pengembangan lainnya ENIAC pada tahun 1946, komputer sebraguna pertama yang dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly dengan 18.000 tabung vakum. ENIAC mampu bekerja 1.000 kali lebih cepat dari Mark I. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann memperkenalkan konsep desain EDVEC yang memungkinkan komputer menyimpan program dan data dalam satu memori. Arsitektur von Neumann ini dengan unit pemroses sentral atau CPU menjadi dasar desain komputer modern. UNIVAC I pada tahun 1951 yang memanfaatkan arsitektur ini menjadi komputer komersial pertama dan sukses memprediksi kemenangan Theodore Eisenhower dan pemilu presiden Amerika Serikat 1952. Komputer generasi pertama ditandai dengan penggunaan tabung vakum besar dan bahasa mesin, membuatnya sulit diprogram dan lambat. Selain itu, data disimpan menggunakan silinder magnetik yang membatasi kapasitas dan kecepatan pemrosesan. Generasi yang kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor membawa dampak besar pada pengembangan dan komputer. Menggantikan tabung vakum di perangkat elektronik seperti televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan dalam komputer pada tahun 1956, mengurangi ukuran mesin dan membuatnya lebih efisien. Memori inti magnetik juga dikembangkan, memungkinkan komputer generasi kedua menjadi lebih kecil, cepat, andal, dan hemat energi. Komputer pertama yang memanfaatkan teknologi ini adalah superkomputer seperti IBM Street, dan Log dari Sperry Rand yang dirancang untuk menengahi sejumlah besar data yang penelitian atom. Namun karena harga yang tinggi dan kompleksitasnya, komputer ini tidak populer untuk kebutuhan bisnis. Hanya dua lab yang pernah digunakan di Lawrence Radiation Labs dan Pusat Penelitian Angkatan Laut Amerika Serikat. Komputer generasi kedua memperkenalkan bahasa rakitan, menggantikan kode biner yang sulit dipahami. Pada awal 1960-an, komputer generasi kedua mulai sukses digunakan dalam bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer ini menggunakan transistor sepenuhnya, memiliki komponen modern seperti pencetak, penyimpanan disket, memori, sistem operasi, dan program komputer. IBM 1041 adalah salah satu komputer penting di era ini, yang diterima luas di dunia industri. Pada tahun 1965, banyak bisnis besar menggunakan untuk memproses informasi keuangan. Komputer generasi kedua ini memperkenalkan program yang tersimpan di dalamnya, meningkatkan fleksibilitas dan kinerja.
bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran mulai muncul, menggantikan kode mesin yang rumit dengan instruksi yang lebih mudah dipahami manusia, sehingga memudahkan pemrograman. Hal ini membuka jalan bagi karir baru seperti pemrograman, analisis sistem, dan ahli komputer. Industri perangkat lunak pun mulai tumbuh pesat pada era komputer generasi kedua ini. Generasi ketiga, walaupun transistor dalam banyak hal menggali tabung vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terbatu pada tahun 1958. IC merekomendasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kursa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi lebih kecil karena komponen-komponennya dapat dimasukkan dengan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasikan memori komputer. Generasi yang keempat. Setelah pengembangan IC Integrated Circuit, fokus inovasi komputer adalah memperkecil ukuran sirkuit dan komponen elektronik. Pada tahun 1990-an, 1980-an, teknologi Very Large Scale Integration (VLSI) membantu menampung ribuan komponen dalam satu chip, dan diikuti oleh Ultra Large Scale Integration (ULC) yang memungkinkan jutaan komponen dalam satu chip, mengurangi ukuran dan harga komputer sekaligus meningkatkan daya kerja dan efisiensi. Kemajuan yang signifikan pada tahun 1971 dengan memperkenalkan Intel 4004 yang mengintegrasikan CPU, memori, dan kendali input-output dalam satu chip. Ini memungkinkan produk mikroprosesor yang dapat diprogram untuk berbagai fungsi, termasuk dalam program sehari-hari seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan EFI Electronic File Injection. Pada pertengahan 1970-an, muncul komputer-komputer yang ditunjukkan untuk masyarakat umum, seperti mini komputer yang dijual dengan perangkat lunak populer seperti pengolah kata spreadsheet pada tahun 1980-an. Video game seperti Atari 2600 juga mendorong minat konsumen terhadap komputer rumah. Tahun 1981, IBM meluncurkan personal komputer atau PC untuk penggunaan rumahan, kantor, dan sekolah. Penggunaan PC berkembang pesat dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 65 unit pada dekade berikutnya. Komputer juga memahami perkembangan ukuran dari desktop menjadi laptop dan palmtop. Pada masa ini, IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh yang populer karena sistem grafis dan penggunaan mouse. Selain itu, berbagai prosesor seperti Intel Pentium dan AMD mulai berkembang menjadi penanda utama komputer generasi keempat. Perkembangan jaringan komputer juga menjadi penting, dan Local Area Network atau LAN yang memungkinkan komputer untuk berbagai memori, perangkat lunak, dan informasi. Komputer yang terhubung dalam jaringan ini dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas besar secara bersama. Generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI,
hal dapat cukup menjadi nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Walaupun mungkin realisasi hal seribu masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Berbagai komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga jadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga karena programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian daripada sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan mengolah paralel yang menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi dengan banyak CPU untuk bekerja secara serentak. Kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dengan sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ECOT Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikan banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan paradigma baru komputerisasi di dunia. Sekian dari saya, Rito Fianto. Bila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rito Fianto. Terima kasih.